Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas sebuah tema. Saya seneng ini ya, toh. Kebetulan atau enggak, ini bener atau enggak. WA dari Pak Dionisius. Dionisius Suharto. Dari Malang, Jawa Timur. Kalau Dionisius saya jadi inget ya. Neng apa ana tresno yen gawe susah. Ya, gitu ya. Lagu siapa tuh? Lagu Dionisius ya. Ya. Lungamu gawe gelo. Apa? Loro ke gimana itu lagunya itu ya? Lagu Dionisius. Baik. Pak Dionisius di Malang ini nanya, saya persingkat aja judulnya ya. Orang zinah bisa masuk surga. Perhatikan judulnya ya. Orang zinah bisa masuk surga. Artinya tidak selalu masuk surga. Bisa juga orang zinah tidak masuk surga, bisa ya. Tapi orang zinah itu bisa masuk surga ya. Bapak Ibu Saudara, Pak Dionisius ya. Ya. Kaya ngene rasane wong nandang kangen itu. Pak Dionisius pinter nyanyi gak tuh ya? Kalau kita membaca dari 1 Yohanes 5 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 16, itu ada dosa maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa maut itu cuma ada 3, yaitu menghujat Roh Kudus, Matius 12 ayat 33, kemudian bunuh diri, 1 Korintus 3 ayat 17, dan murtad lagi, yaitu Ibrani 6 ayat 6. Selain itu adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Kalau dosa maut itu nggak bisa diampuni, ya. Tapi kalau dosa tidak mendatangkan maut bisa. Zinah termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut. Pak Dionisius ini ngasih contoh 1 Korintus 6 ya. Pak, bagaimana ini menjelaskan 1 Korintus 6? Ayat 9 ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Orang yang tidak adil itu juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 10. Cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, dan dan lain-lainnya ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Buktinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu Pak Pendeta ya. Bahkan orang kikir, pemabuk, pemfitnah, yaitu kemudian cabul, ya, berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kan tadi judulnya, ya, zina bisa masuk surga, bisa juga enggak, ya. Jadi gini Pak Dionisius, perhatikan judul perikopnya Pak, judul perikop 1 Korintus 6. Ayat 9 dan seterusnya ini judul perikopnya adalah mencari keadilan pada orang-orang tidak beriman. Perhatikan Pak, jadi yang disebut cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, dan lain-lain itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka masuk neraka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah bukan karena cabulnya, bukan karena berzinahnya, bukan karena banci, bukan karena pemburit, tetapi karena tidak beriman. Ya, Bapak jangan salah baca Pak ya. Ini orang-orang ini berzinah, kikir, banci, kulit, ini adalah tidak masuk dalam kerajaan Allah karena tidak beriman. Kan tadi saya bilang bisa saja dia masuk surga. Contoh lain begini Pak, contoh lain. Yudas itu masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus.
Yudas masuk neraka karena bunuh diri. Sebab 1 Korintus 3 ayat 17, siapa bunuh diri akan dibinasakan Allah. Di neraka tentu saja dibinasakan Allah. Jadi Yudas tidak masuk surga alias masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, tetapi karena bunuh diri. Sebab Petrus juga pernah mengkhianati, pernah menyangkal Yesus bahkan 3 kali, tapi tetap dipakai sebagai rasul. Sebab Petrus tidak bunuh diri, sama-sama menyesal. Yudas juga menyesal, Petrus juga menyesal. Kalau pendeta Kristen kambing akan mengatakan Yudas masuk surga, ya, dia nggak ngerti Yudas masuk neraka bukan gara-gara mengkhianati Yesus, tapi karena bunuh diri. Kalau bunuh diri valid, Pak, udah pasti neraka. Contoh lain, pezina masuk neraka bukan karena zinahnya, tetapi karena tidak beriman kepada Yesus. Sebab Rahab itu juga pezina, juga pelacur, tapi diselamatkan bisa selamat. Jadi bukan dilihat pelacurnya atau pezinahnya, imannya yang dilihat. Gitu ya, Pak Dionisius ya. Yang lebih menghebohkan lagi, Pak. Lukas 23 ayat 43, penjahat yang nggak pernah berbuat baik, yang kerjaannya mungkin juga berzina, membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, pedofil, ya. Di Lukas 23 ayat 43 apa? Ke Firdaus. Tuh, Pak. Jadi penjahat ini ke Firdaus bukan karena jahatnya, bukan karena ngerampoknya, bukan karena pernah memperkosa, bukan karena berzina, tetapi karena beriman pada Yesus. Jadi orang zina itu bisa saja, Pak. Karena zina itu tidak termasuk dosa yang mendatangkan maut. Asal tobat bisa, Pak, masuk surga. Ya. Ya, patokannya gini, Pak. 2 Timotius 3 ayat 17. Nah, pasti Bapak nanya toh, Pak, emang kalau orang Kristen itu masih mungkin nggak sih, Pak, berbuat zina gitu-gitu ya? Sebenarnya enggak, Pak. Perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 17, anak-anak Allah itu, siapa yang menjadi milik Allah, diperlengkapi setiap perbuatan baik. Nah, lalu ada juga 1 Yohanes 5 ayat 18. Yesus akan melindungi kita supaya si jahat tidak menjamah kita. Kurang apa lagi, Pak? Yesus sudah melindungi kita di 1 Yohanes 5 ayat 18 supaya si jahat ini tidak menjamah kita. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 17, Allah menyediakan perbuatan baik, settingan dari Allah. Kurang apa lagi, Pak, Bapak? Kok Bapak masih ragu-ragu? Kalau jadi orang Kristen mungkin nggak ya zina dan sebagainya? Ya mestinya tidak, Pak. Tapi ada juga yang jatuh dalam dosa, tapi buru-buru tobat. Zina itu bukan dosa maut. Ya, sekali lagi, zina bukan dosa maut. Dosa maut hanya ada 3. Bunuh diri, murtad lagi, dan menghujat Roh Kudus. Nah, yang jarang diketahui yang menghujat Roh Kudus itu. Ya, contohnya menyembah Bapa, menolak Yesus Allah, itu menghujat Roh Kudus, nggak diampuni, Pak, neraka jurusannya. Ya, menjadikan Yesus anak Allah, padahal Yesus itu Allah. Hari ini Anda jadikan Yesus anak Allah, neraka, Pak, jurusanmu. Ya, ya. Doa Bapa kami ya neraka, Pak, kan doa itu pada Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Itu loh, Pak, menghujat Roh Kudus itu. Contoh menghujat Roh Kudus kayak gitu, ya. Lah kok Anda malah mikirin orang zina itu gimana, Pak? Apakah orang yang percaya Yesus masih bisa zina? Enggak. Mestinya enggak bisa, tapi kalau dia jatuh dalam zina, buru-buru bertobat. Pak, itu pendeta, Pak, zina, Pak, tahunan, Pak, enggak tobat-tobat, ya itu berarti pendeta kambing itu, ya. Orang bisa saja jatuh dalam dosa itu, bisa. Karena kita itu manusia, masih bisa berbuat dosa. Asal dosa itu bukan dosa yang mendatangkan maut, maka kita nanti akan diampuni, ya, karena kita tetap beriman pada Kristus Yesus. Itu loh, Pak Dionisius, ya. Neng opo ana tresna yen kudu pisah, neng opo
Kowe kowe apa? Ya. Begitu ya Pak Dionysius ya, nyanyi lagu itu Pak, lagunya Dionysius Pak. Padat, singkat dan clear, jadi zina bisa saja masuk surga. Ya, bisa ya. Bahkan penjahat itu yang tukang zina, tukang merampok kan itu bisa masuk surga. Tapi perampok, pezina, penjahat itu masuk surga bukan karena zina. Ya, bukan karena ngerampok, bukan karena memperkosa, bukan, tapi karena iman. Maka dia ke surga. Kebalikannya Pak, cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah dan lain sebagainya ini tidak masuk surga bukan karena cabulnya, bukan karena zinahnya, bukan karena itu-itunya, tetapi karena tidak beriman pada Yesus. Ingat Pak, jadi yang menentukan itu apa? Iman. Meskipun kamu hari ini mengatakan aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, jadi apa dulu? Yesus jadi anak ya tetap nggak masuk surga Pak. Ya, juru selamat itu harus Allah ya. Kalau Anda menjadikan Yesus juru selamat, harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 ya. Jadi clear ya, pezina masuk neraka bukan karena zinahnya, tetapi karena tidak beriman. Sebab ada contoh di Alkitab yang namanya Rahab. Itu juga pelacur, tukang zina, tapi bisa selamat karena dia beriman. Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus. Ya, Yudas masuk neraka karena bunuh diri. Sebab Petrus juga pernah mengkhianati Yesus, bahkan sampai 3 kali. Tapi tetap akhirnya diselamatkan sebab mau tobat, nggak bunuh diri. Ya. Penjahat yang di kanan Yesus waktu Yesus disalib, dia bisa masuk Firdaus bukan karena kejahatannya, bukan karena tukang memperkosa, bukan karena tukang ngerampok, tukang membunuh. Dia masuk Firdaus karena imannya kepada Yesus. Ya, Anda masuk neraka bukan karena Anda itu tiap hari teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan karena tiap hari Anda itu doa Bapa kami, bukan karena tiap hari Anda itu nyembah Bapa. Anda masuk neraka karena Anda tidak beriman dan menyembah Yesus. Ini baru majleb kalau yang ini Pak. Diulang Pak. Anda masuk neraka bukan karena Anda doa Bapa kami, bukan karena Anda nyembah Bapa, bukan karena Anda baptisan Bapa Anak Roh Kudus ya. Anda masuk neraka karena Anda menolak beriman menyembah Yesus Allah yang benar. Udah gitu aja ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Pak Dionysius ya. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Nyanyi Pak ya. Rino wengi atiku rasane peteng. Cendol dawet ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BBS. Haleluya. Amin.